فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin innamal a'malu binniyat. Hal min qabili syad. Termani. La, innama huwa hadisun gharib walakin laysa bisad. Limada? Lianna fi sanatihi kullu lianna fi sanatihi kullu rawihi adil. Limada yadkhul fi qism syad ma anna fihi tafarrud. Nah, tafarrada bihi Umar wa anhu Alqamah wa anhu Muhammad bin Ibrahim wa anhu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Gimana ya sih? Indah ya Ja'far. Ada soal? Kamal jawab ya tadi. لعدم وجود المخالفة. نعم. Karena dalam masalah syad bukan hanya sekedar bersendiriannya suatu riwayat. Nah, tapi bersendirian kemudian adanya mukhalafah. Ini. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menitik beratkan pada apa? Mukhalafah tersebut. Yang mukhalafah itu bisa saja apa? Thiqat menyelisihi perawi-perawi yang lain yang sama-sama thiqah dalam satu hadis, atau suatu hadis sendirian tapi menyelisihi hadis yang lain yang sahih. Adapun hadis ini tidak sama sekali, bahkan dikuatkan oleh hadis yang lain dari sisi apa? Dari sisi makna bahwasanya amalan itu bergantung dengan niatan. Paham inti dari syad? طيب الآن ندخل في النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. Jenis yang ke-14 hadis mungkar. Dikatakan oleh Zarkashi, qad nuzi'a ya'ni Ibn Salah fi ifradihi bi naw'in wa kalamuhum yaqtadi anna al-hadith alladhi infarada bihi ar-rawi mukhalifan lima rawahu man huwa awla minhu bil hifdhi wal itqan aw infarada bihi min ghairi mukhalafatin lima rawahu ahadun lakin hadha at-tafarrud nazilun an darajatil hafiz al-dhabit. Na'am, yu'rafu min dhalika anna al-munkar min aqsami syadz. Nam falam yahtaj li ifradi. Zarkashi mengatakan telah dikritisi Ibnu Salah dalam penyendirian mungkar dalam satu jenis khusus. Nah, dan kalam para a'immah, kalam para ulama hadis. Nah,
menunjukkan ya, konsekuensinya bahwasanya hadis mungkar itu yaitu hadis yang bersendirian seorang perawi yang menyelisihi apa-apa yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih utama. Nah, dari si hafalan atau itqan. Kemudian juga suatu hadis yang bersendirian dalam periwayatan min ghairi mukhalafatin lima rawahu ahad. Nah, bersendirian dari seorang tanpa ada penyelisihan. Tapi orang ini yang bersendirian ini hadza tafarrud nazil an darajatil hafidh ad-dhabit. Ya, penyelisihan ini muncul dari seorang apa yang derajatnya rendah dari derajat hafidh yang dhabit. Atau lebih mudah lagi apa? Tafarrudud dhaif. Bersendiriannya seorang perawi yang dhaif, ikhwanillah. Dalam keadaan dia tidak mampu untuk bersendirian, ini masuk kategori mungkar. Cuman dalam pengertian yang seperti ini yang disebutkan oleh Ibnu Salah, nah, mungkar min aqsami syadz. Ya, mungkar termasuk jenis dari syadz. Sehingga tidak butuh untuk disendirikan. Nah, ini yang dikritikan sebagian ulama kepada Ibnu Salah, kenapa kok mungkar disendirikan? Taib. Padahal Ibnu Salah sendiri mengatakan di depan wahwa syadz, itu seperti syadz. Kemudian beliau rinci in khalafa rawihi thiqat fa munkarun mardud, fakadha in lam yakun adlan dhabitan wa in lam yukhalif fa munkarun mardud. Jadi beliau sebutkan dua yang sama-sama dihukumi beliau mungkar mardud. Ini perkataan Salah dulu dipahami. Yang pertama in khalafa rawihi thiqat, berarti seperti syadz. Apabila perawinya ikhwanillah menyelisihi riwayat-riwayat thiqat, ini mungkar. Kemudian yang kedua, apabila perawinya yang bersendirian itu bukan seorang yang adil dhabit, walaupun tidak menyelisihi, ini juga dihukumi mungkar mardud. Kenapa? Karena bersendiriannya seorang yang dhaif. Nah, kita baca dulu ta'liq. Qala al-munkaru min al-mabahith at-tatbiqiyah al-muhimmah. Wa qad kathara istikhdam al-a'immati al-mutaqaddimin li hadzal mustalah bi khilaf an-naw' as-sabiqi wa huwa syadz. Nah, mungkar itu termasuk pembahasan penerapan yang penting. Dan telah banyak penggunaan para a'immah mutaqaddimun untuk istilah ini, kawan. Nah, istilah mungkar berbeda dengan jenis yang sebelumnya, yaitu syadz. Fa huwa minal mustalahat allati qalla ta'birul a'immatil mutaqaddimin biha. Nah, sebab syadz ini huwa kembali ke syadz. Sebab syadz itu termasuk di antara istilah-istilah yang sedikit penggunaan para a'imah mutaqaddimin. Wa qad hasala ba'dul khilafi fi mafhumil munkar. Wa yarji'u hadzal khilafu ila ba'd istilahatil a'immati fi ba'd ibaratihim. Dan telah terjadi sebagian perselisihan tentang apa mafhum dari mungkar itu apa, yaitu yang dipahami dari istilah mungkar itu apa, ini ada khilaf. Dan kembali perselisihan ini kepada sebagian istilah para immah dalam sebagian ibarat-ibarat mereka. Wa aidan ala fahmi man ta'akhkhara li ibaratihim. Demikian pula perselisihan itu dibangun di atas pemahaman orang yang datang belakangan. Berselisih dalam memahami ibarat mereka maksudnya apa. Karena penggunaan mungkar di kalangan mutaqaddimun yang banyak. Makanya butuh kita mengetahui sebenarnya penggunaan mungkar itu bagaimana.
Qala wal munkaru asluhu fil lughati kama yaqulu Ibnu Faris fi Mu'jamil Maqayis yadullu ala khilafil ma'rifah allati yaskunu ilaihal qalbu. Ya, mungkar itu menunjukkan atas khilaful ma'rifah, penyelesaian terhadap sesuatu yang sudah diketahui, yang hati itu tenang terhadapnya, itu namanya mungkar. Maka dalam istilah syariat juga apa? Al-munkar ya khilaf ma'ruf, ya kan? Lawan dari ma'ruf mungkar. Ma'ruf ya sesuatu yang dikenal dalam hati sebagai perkara yang bagus. Mungkar sesuatu yang diingkari. Nah, wa nakara syai' wa angkarahu lam yaqbalhu qalbu. Nah, hatinya tidak mau menerima, namanya angkara, yaitu hatinya tidak mau menerima. Walam ya'tarif bihi lisanu, dan lisannya tidak mau mengakui. Ini secara bahasa. Taib. Wa amal fi istilahi fa huwa qisman. Al-awwal ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan liman huwa awla minhu. Wa tsani tafarrudu man lam yahtamil tafarruduhu. Naam. Taib. Atau yuhtamal lebih bagus. Tafarrudu man la yuhtamal tafarruduhu. Karena ada dhamir ha di belakang. Kalau ada alif lam, tafarrudu man la yahtamilit tafarrud, ini yahtamil. Di sini ada ha, berarti kita baca la yuhtamalu tafarruduhu. Jadi ada dua jenis. Secara istilah Hanifillah untuk mungkar, yang pertama marawahum dhaif mukhalifan liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang perawi yang dhaif kepada orang yang lebih utama darinya. Kalau kemarin dalam pembahasan syadz, intinya berhubungan dengan seorang yang thiqat. Seorang yang thiqat melewatkan suatu hadis bersendirian dan menyelisihi yang lain. Menyelisihi yang lain. Yang lain ini baik banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya, atau menyelisih hadis yang sahih yang lainnya. Tapi asalnya yang meriwayatkan perawi thiqat. Sedangkan untuk mungkar ikhwanifillah, yang menyelisih ini dhaif. Asalnya sudah dhaif. Seandainya tidak ada penyelisihan, hadisnya juga dhaif. Cuma ditambah dia menyelisihi perawi yang lebih utama, lebih kuat dari si hafalan dan lebih tinggi kethiqahannya, maka hukumnya mungkar. Dan yang kedua, tafarrudu man la yuhtamalu tafarruduhu, yaitu bersendiriannya seorang perawi yang tidak memiliki kemampuan untuk bersendirian. Karena di sana ada dia meriwayatkan sendirian tapi mampu untuk menanggung dalam suatu riwayat tersebut. Misalnya dia seorang hafidz imam. Seorang hafidz imam. Seandainya dia bersendiri bukan karena lupa, bukan karena nyeleneh, tapi memang dia mendapatkan riwayat itu sendirian. Tapi dia hafidz imam. Tapi kalau orang yang tidak mampu bersendirian, karena ada orang yang kalau tidak dikuatkan itu tidak dianggap perkataannya, ya kan? Dalam pembicaraan sehari-hari aja gitu. Ada orang-orang yang seandainya menyampaikan berita sendiri, itu dipercaya. Tapi ada orang kalau nggak ada yang nguatin, ya butuh syawahid, butuh penguat kabarnya. Nah ini tidak bisa diterima. Taib. Wa yata'akkadu al-hukmu bin nakarati ala tafarrudi rawi bima la yahtamiluhu bin dimami qara'in tarji'u ila usulin arba'ah. Dan semakin kuat hukum tentang kemungkaran atas bersendirinya seorang perawi dengan riwayat yang dia tidak mampu menanggungnya dengan kesendirian tersebut. Ya semakin kuat hukum kemungkarannya
dengan ditambah beberapa qarinah-qarinah yang kembali kepada 4 pokok. Al-awwal darajatul dhabtir rawi umuman. Yang pertama derajat dari dhabt rawi itu secara umum. Fa afradul huffadhi wal a'immati la tusafu ghaliban bin nakarah wa innamat tabaqah dunahum wa hiya tabaqatul masyayikh wa fihi muthiqah wa saduq wa man fi hifdhihi syai'un wa nahwi. Baik. Wa nahwuhum. Nah. Yang pertama, dilihat dari siapa derajat dhabt rawi itu, ya Fanifillah. Sebab afradul huffaz wal a'immah la tusafu ghaliban bin nakarah. Individu-individu yang masuk dalam deretan huffaz, dalam deretan a'immah, karena ini tingkatan ta'dil yang tinggi, ya Fanifillah. Hafidh, imam, ini tinggi ini. Nah, yang seperti ini kalau bersendirian tidak disifati dengan nakarah. Hanyalah yang disifati dengan nakarah yaitu apa? Tingkatan di bawah mereka, yaitu tingkatan masyayikh. Nah, masyayikh telah kita lewati, ini termasuk apa? Bagian awal dari ta'dil. Jadi lapisan pertama. Tayyib tabaqah masyayikh. Jadi turun sedikit saja sudah bisa masuk ke rating apa? Para du'afa. Ada pada deretan masyayikh itu thiqah dan saduq. Cuman kethiqahan ini tidak terlalu kuat dari sisi dhabt sebagaimana yang ada pada para a'immah dan huffaz. Juga apa? Wa man fi hifdhihi syai'un wa nahwuhum. Dan orang-orang yang pada hafalannya ada sesuatu, dia terpercaya adil, tapi hafalannya ada sedikit apa? Sedikit cacat. Dan yang semisalnya. Jadi dari sisi dhabt ini pengaruh. Dilihat dhabtnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi dhabt rawi secara umum, dia masuk tabaqat apa? Yang kedua, darajatul dhabtir rawi fi syaikhihi alladhi rawa anhu khususan. Itu derajat dhabt rawi yang pada syekhnya yang dia meriwayatkan secara khusus darinya. Khusus berhubungan dengan hadis tersebut. Riwayat dari syekhnya bagaimana? Fa ba'dur ruwah takhtalifu darajatuhu min syaikhin li akhar. Faqad yakunu thabtan fi syaikhin wa mudha'afan fi akhar. Baik, sebagian para perawi berbeda derajat kekuatannya dari seorang syekh dengan seorang syekh yang lain. Misalnya guru yang satu ini Khanifillah, dia memang dhabt terus karena dhabt lebih dari yang lain. Kenapa? Karena dia senantiasa menyertainya, memiliki kedekatan yang tinggi dari murid-murid yang lain. Sebab terkadang seorang itu sabat pada seorang syekh, tapi apa didhaifkan pada syekh yang lain. Kenapa? Karena bertemu dengan syekh yang lain ini cuma sebentar, misalnya. Atau bertemu dengan syekh ini dalam kondisi sudah tua, misalnya. Dulu ketika berguru kepada syekh yang lain masih muda. Ini bisa saja. Kemudian yang ketiga, anta mana ya apa ya? Baik. Al-thalith at-tabaqah az-zamaniyah lirawi. Fa kullama nazalat tabaqatuhu kullama zadat quwwatu hadhihi al-qalilah. Tabaqah dari sisi zaman. Untuk perawi tersebut semakin bertambah tabaqahnya, semakin bertambah kekuatannya. Maksudnya apa? Berapa lama dia berguru pada syekh tersebut. Ini qaridah. Yang ketiga, qala Dhahabi fil Mawqidah, فهؤلاء الحفاظ الثقات
idza farada ar-rajulu minhum min at-tabi'ina fa hadithuhu sahih. Wa in kana min al-atba' qila sahihun gharib. Wa in kana min ashabil atba' qila gharibun fard. Ini maksudnya nih. Nah, diperhatikan. Dari tabaqah zamaniyah perawi tersebut, apakah dia tabaqah paling tinggi? Tentunya apa? Sahabi, ya tidak? Tabaqah sahabi. Sahabi kalau bersendirian, apa ada yang mengatakan mungkar? Tidak. Nah, kemudian tabaqah di bawahnya, yaitu apa? Tabi'in. Baik. Ini juga kata Az-Zahabi, apabila bersendirian seseorang dari kalangan tabi'in, maka haditsnya sahih. Kemudian tabaqah berikutnya atba'. Dikatakan kalau atba'ut tabi'in bersendirian dikatakan sahihun gharib. Ini istilah Az-Zahabi. Wa in kana min ashabil atba', yaitu atba' tabi'in, qila gharibun fard. Wa yanduru tafarruduhum fatajidul imam minhum indahu mi'ata alfi hadithin la yakadu yanfaridu bihadithaini thalatha. Tayyib. Wa man kana ba'dahum fa aina ma yanfaridu bih ma alimtuhu wa qad yujad. Tayyib. Dan kemudian kalau sudah tingkatan apa? Atba' tabi'in, dikatakan gharibu fard, dan sedikit yang muncul apa? Tafarrud dari mereka. Maka aku dapati imam di kalangan mereka ini dia memiliki mi'ata alfi hadis, misalnya memiliki apa? Mi'ata alf, yaitu 100.000 hadis. La yakadu yanfaridu bi haditsaini thalatha. Hampir-hampir tidak ada penyelisihan, yaitu di mana dia bersendirian dalam meriwayatkan dengan 2 hadis atau 3 hadis. Atau la yakadu yanfaridu bi haditsaini thalathatun. Maksudnya, hampir-hampir tidak didapati 3 perawi dari kalangan apa? Atba' tabi'in ini dari kalangan a'immah. Kemudian yang seterusnya derajat-derajat imam hufaz, ya hampir-hampir tidak didapati 3 orang yang bersendirian dengan 2 hadis, menunjukkan sedikitnya tafarrud yang ada pada generasi itu. Kemudian wa man kana ba'dahum fa aina ma yanfaridu bih. Kemudian orang yang setelah mereka, tayyib, maka dari mana atau mana riwayat yang dia bersendirian dengannya? Ma'alim tuhu, aku tidak mengetahuinya. Waqat yujad, dan terkadang mungkin didapati. Jadi untuk hadis yang bersendirian, yang derajatnya sahih, berarti paling banyak di tabaqah apa? Sahabat. Sahabat terkadang datang bersendirian. Contohnya hadis Umar, ya kan? Ini kan hadits Umar bersendirian, ya tidak? Bersendirian terusnya dari sahabi, yaitu dari Umar. Tapi haditsnya sahih. Kalau kemudian juga dari atba' tabi'in, ini juga banyak. Kemudian semakin jauh Hanifillah, tentunya tafarud yang sifatnya sahih ini semakin apa? Semakin sedikit. Qala thumma nantakil ilal yaqt as-siqah. Al-mutawassitul ma'rifah wa talab. Baik. Perhatikan. Yaitu kita beralih kepada al-yaqt as-siqah. Al-yaqt yaitu apa? Kepekaan, ya kan? Kepekaan dari seorang thiqah yang apa? Tapi kethiqahan ini al-mutawassitul ma'rifah wa talab.
Al-ma'rifah kedudukan sebagai apa nih? Al-mutawassitul ma'rifah. Al-mutawassitil ma'rifah. Apa Amel? Apa? Al-mutawassitil ma'rifatu wat talab. Ma'rifah sebagai fa'il dari mutawassit. Nah, mutawassit isim fa'il. Jadi maksudnya di sini kita beralih kepada pembahasan kepekaan. Seorang thiqah yang pengetahuan dan menuntut ilmunya pertengahan. Fa huwa alladhi yutlaqu alaihi annahu thiqah. Dan itu adalah perawi yang dimutlakkan penamaannya thiqah gitu saja. Kalau tadi terkadang yang lainnya thiqatun a'immah, thiqatun thabtun dan seterusnya. Tapi kalau ini derajat thiqah begitu saja. Wahum jumhur rijalis sahihain. Dan mereka itu adalah mayoritas perawi-perawi dalam sahihain. Fatabi'ihum idza farada bil matan. Kharaja hadithuhu dzalika fi sihah. Maka tabi'i dari kalangan thiqah apabila bersendirian dengan suatu matan, maka haditsnya keluar dalam sihah. Hadits yang sahih. Waqad yatawaqqafu katsirun minan nuqad fi itlaqil gharabah ma'a sihhah fi hadithi atba'i thiqat. Dan sebagian para nuqad, para kritikus hadis ikhwanifillah, mereka tawakuf dalam menggunakan istilah gharib bersama dengan sihah. Tidak seperti yang dikatakan Az-Zahabi di atas. Kalau atba walaupun thiqat, dinamakan sahihun gharib, ya tidak. Tapi sebagainya tawakuf, tidak menggunakan kata gharabah. Tayyib. Waqad yujadu ba'du dzalika fi sihah duna ba'din, dan terkadang didapat yang demikian dalam as-sihah dan tidak didapati yang lain. Waqad yusammi jama'atun minal huffadzil hadits alladhi yanfaridu bihi mithal Hushaim wa Hafiz bin Ghiyath munkaran. Dan sederetan dari jamaah, yaitu dari para huffadzul hadits, menamakan sesuatu yang atau menamakan seorang yang bersendirian seperti bersendiriannya Hushaim, Hafiz bin Ghiyath, dinamakan mungkar. Fa in kana al-munfaridu min tabaqati masyayikhatil a'immah. Walaupun yang bersendirian ini masuk dalam deretan syekhnya a'immah. Atlaqun nakara ala man farada mithal Uthman bin Abi Syaibah wa Abi Salamah at-Tabuzaki wa qalu hadza munkar. Mereka memutrakan istilah nakarah atas apa yang bersendirian seperti riwayat Uthman bin Abi Syaibah dan Abi Salamah at-Tabuzaki. Mereka mengatakan hadza munkar. Fa in rawa ahadits min al-afradil munkarah ghamazuhu taywalayanu hadithahu wa tawaqqafu fi tawthiqi. Apabila dia meriwayatkan hadis-hadis yang bersendirian dan mungkar, mereka ghamazuh walayanu hadithahu, yaitu mereka kritisi dan melemahkan hadisnya dan tawakuf dan memberikan ketsiqahan kepadanya. Fa in raja'a anha wa amtana'a an riwayatiha wa jawaza ala nafsihi al-wahm fa huwa khairul lahu wa arjah li adalatihi. Tayyib. Dan seandainya dia kemudian rujuk dari periwayatan itu dan menahan dari meriwayatkannya dan membiarkan dirinya tayyib, maksudnya
membiarkan untuk dia dikatakan telah keliru dalam riwayat itu, maka itu lebih bagus dan lebih rajih demi keselamatan adalahnya, agar tidak dihukumi mungkar. Walaysa min haddits thiqati annahu la yaghlatu wa la yukhti. Jadi ini kalimat akhir penting dari Imam Az-Zahabi. Walaysa min haddits thiqati annahu la yaghlatu wa la yukhti. Faman alladhi yaslamu min dhalika ghairul ma'sum alladhi la yuqirru ala khata'in. Nah, siapa? Bukan termasuk batasan kefiqahan bahwasanya dia tidak salah dan tidak keliru. Siapa yang selamat dari kekeliruan selain maksum alladzi la yuqarru ala khata', selain seorang yang maksum yaitu para anbiya wa rasul yang tidak akan dibiarkan untuk berada di atas suatu kekeliruan. Jadi itu bukan batasan thiqah. Ya kalau memang itu keliru, ya keliru. Cuman kalau dia rujuk, ini lebih selamat bagi adalah para thiqah tersebut. Kemudian yang keempat, kaunul matni awil isnad mimma tatawaffara dawa'i ala naqlihi wa riwayatihi. Yang keempat adalah dilihat dari si qarin keadaan matan atau sanad ini khanifilah termasuk di antara di antara matan atau sanad yang tatawaffara dawa'i, yaitu terpenuhi dawa'i, yaitu hal-hal yang mendorong untuk menukilkan dan meriwayatkannya. Jadi misalnya matan itu perkara yang yang para sahabat semangat untuk menukilkannya, misalnya berhubungan dengan masalah salat misalnya. Masalah salat ini tentunya Rasulullah SAW, para sahabat sangat semangat meriwayatkan darinya. Atau sanad, dari si sanad. Para perawi sangat semangat untuk mengambil. Kenapa? Karena imam ini memiliki banyak murid misalnya. Imam ini memiliki banyak murid. Kalau dia bersendirian saja dari imam tersebut ini, menjadi qarinah mungkarnya suatu hadis. Mungkarnya suatu hadis. Atau misalnya juga khanifillah kejadiannya cuma sekali. Kejadian cuma sekali kok riwayatnya berbeda-beda, seperti misalnya salat khusuf. Salat khusuf. Kejadiannya cuma sekali, tapi riwayat yang datang berbeda-beda tentang jumlah rakaat. Berarti yang lainnya mesti Mesti suatu kekeliruan. Suatu kekeliruan. Baik. Dan mengenai hukum nakarah ini juga kita kembalikan kepada a'immah hufadz. A'immah hufadz. Makanya kalau kemudian ada tansis dari mereka telah diingkari pada fulan ibnu fulan dalam riwayat ini, ya kita terima. Taib. Misalnya tentang hadis hadis salat tasbih. Hadis tasbih diingkari pada siapa ini? Termasuk riwayat mungkar siapa? Salat tasbih. Salat tasbih kan salat yang aneh, ya tidak. Padahal permasalahan salat dalam keadaan keutamanya besar seperti itu. Paling enggak seumur hidup sekali. Kalau tidak mampu setahun sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali. Baru terakhir, kalau tidak mampu semua itu ya setahun, seumur hidup sekali saja sudah cukup. Keutamanya besar. Telah kita lewati dulu siapa yang bersendirian padanya. Siapa Umar? Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Musa bin Abdul Aziz Al-Adani, dia bersendirian dalam riwayat hadis salat tasbih. Walaupun zahirnya kalau kita lihat zahir hadis Masya Allah salatnya perawinya thiqah. Makanya Syekh Muqbil Syekh Muqbil sendiri yang dari sisi ilal khanifillah terkadang lebih jeli. Beliau dalam hadis salat tasbih asalnya mensahihkan.
makanya masuk dalam Sahihul Musnad. Tapi kemudian ketika didapati illah, diajukan kepada beliau, didapati memang ilal para a'immah, dikarenakan Musa bin Abdul Aziz Al-Adani ini. Beliau menerimanya. Dan rujuk, walaupun belum sempat menarik dari Sahih Musnad, beliau sudah wafat. Makanya dalam Sahih Musnad tetap ada, tapi beliau sebenarnya telah rujuk sebagaimana diterangkan oleh murid-murid beliau. Tidak hanya 1-2 Syekh Muhammad Ibn Hizam, kemudian beliau ini Syekh Turki Al-Abdi ini menegaskan kalau memang hadisnya telah tarujuk syekh dari tasih. Kenapa? Karena bersendiriannya itu siapa tadi? Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Dan tidak mampu dia untuk bersendirian. Tidak mampu bersendirian meriwayatkan hadis seperti itu. Kenapa? Matanya saja sudah menyelisihi sifat-sifat salat yang lain, keumuman sifat salat. Ini butuh seorang a'immah hufad kalau mau meriwayatkan yang seperti ini, yang berbeda. Ini contohnya. Dan mungkin akan kita dapati beberapa contoh. Dan di antara yang sering menyebutkan itu, terkadang kita dapat faedah tentang kemungkaran suatu hadis dalam kitab Syiah. Terkadang Dzahabi ketika menyebutkan seorang perawi, dia segera mengikutkan. Misalnya tadi Musa bin Abdul Aziz Al-Adani, ungkira alaih hadis salat tasbih misalnya. Di situ terkadang faedah tersembunyi. Dalam artian ketika membaca biografi mendapati tansis tentang kemungkaran suatu hadis di kitab-kitab biografi. Makanya terkadang untuk mengetahui ilal nakarah, tidak langsung bisa ketemu. Bahkan kadang-kadang yang nggak sengaja. Oh, ternyata ada tansis dari a'immah. Barakallahu fikum.